Nah, pertanyaannya kan dimulai dari mana kita menghubungkan dua lembah tersebut? Perlu saya sampaikan di awal bahwa setidaknya ada 3 fungsi dari garis uptrend ini ya. Nah, itu teman-teman dapat membacanya, nggak perlu saya sampaikan lagi untuk mempersingkat waktu ya di video kali ini ya. Dan cara menggambar garis uptrend ini adalah bagian dari dasar analisa teknikal yang penting untuk dipahami terutama buat pemula sebelum melakukan banyak analisa teknikal seperti garis resisten, support, dan sebagainya ya. Ini langkah-langkah awalnya bagaimana cara menggambar garis uptrend. Tentunya teman-teman bisa memilih koin yang hendak dianalisa atau hendak dibuat garis uptrendnya terlebih dahulu ya. Teman-teman bisa pilih di kolom pencarian ini. Ini karena BNB chart ini mendukung untuk materi kali ini, jadi saya pilih BNB USDT ya. Nanti teman-teman bisa praktekkan ke koin yang lainnya. Oke, langkah pertamanya adalah ketika chartnya sudah dibuka seperti ini ya di TradingView, teman-teman bisa memilih time frame terlebih dahulu yang ada di sini ya. Jadi kebanyakan technical analyst atau trader itu biasanya melakukan analisa teknikal pada time frame 4 jam ke atas ya untuk melihat tren suatu market. Nah, ketika telah dilakukan analisa pada 4 jam ke atas atau paling minimal itu 3 jam, 2 jam ke atas, teknikalis melakukan analisa pada time frame yang lebih kecil lagi. Jadi mayo trennya terlebih dahulu diketahui, baru minor trennya ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin melakukan trading, scalping ataupun swing ya, sebaiknya disarankan sih teman-teman lakukan terlebih dahulu analisa pada time frame yang lebih jauh ya. Misalnya teman-teman ingin melakukan scalping pada time frame yang 5 menit atau 15 menit. Nah, sebaiknya teman-teman bisa analisa pada time frame 1 jam ke atas atau 4 jam ya untuk melihat mayor trennya terlebih dahulu baru minor trennya ya. Apalagi kalau main future ya, teman-teman bisa analisa di time frame 30 menit ataupun 1 jam. Barulah kemudian main di time frame 1 menit, 3 menit, 5 menit ya. Kalau future itu kan trading cepat ya. Tujuannya tidak lain adalah untuk akurasi dari analisa yang kita lakukan ya. Poin pertamanya itu ya teman-teman ya. Kemudian poin yang kedua adalah tentang tools yang akan kita gunakan untuk menggambar garis uptrend. Nah, di bagian sisi belah kiri ini teman-teman bisa melihat di sini ya. Biasanya garis uptrend itu dibuat dengan garis trend yang ini, kemudian garis sinar, garis perpanjangan, garis perpotongan, dan garis sudut. Tapi kebanyakan sih trader dan technical analyst itu menggunakan garis trend yang ini ya. Tapi di video ini nanti kita akan mengkombinasikannya dengan garis perpotongan dan garis sudut trend ya. Oke, selanjutnya pada poin yang ketiga, sebelum kita menggambar garis uptrend, kita bisa melihat terlebih dahulu secara sekilas ya. Apakah chart ini bergerak ke atas atau bergerak ke bawah. Kalau misalnya kita lihat yang di sini, kan sudah terlihat ya bahwa ini chartnya bergerak ke bawah. Kan nggak mungkin kita menggambar garis uptrend di sini ya. Nah, misalnya chartnya seperti ini kan kita masih ragu, ini apakah trennya naik ataupun trennya sedang sideways. Teman-teman bisa memanfaatkan tools yang ada di sini ya, dan bisa gunakan garis perpotongan ini, kemudian teman-teman bisa tempatkan pada lembahnya dan tinggal diklik aja, dia akan terbentuk garis perpotongan. Kita lihat bahwa chart ini berada di atas dari garis horizontal ya, atau garis mendatar. Ini artinya tren sedang mengalami kenaikan ya. Nah, jika kita telah mengetahui secara sekilas bahwa chartnya ini bergerak ke atas, barulah kita akan menggambar garis uptrendnya. Oke, ini saya hapus dengan cara menekan garis ini, kemudian pilih icon recycle yang ada di sini ya. Oke, langkah selanjutnya adalah pada poin 4 ini adalah garis uptrend itu terbentuk minimal dari 2 lembah atau 2 higher low ya. Nah, teman-teman bisa mengawalinya dengan memilih garis trend yang ada di sini. Nah, pertanyaannya kan dimulai dari mana kita menghubungkan 2 lembah tersebut ya. Jadi dimulai dari trend bearish ya teman-teman ya.
Dan kita lihat bahwa tren bearish ini sudah berhenti, dia mengalami reversal atau pembalikan arah. Dimulai dari sinilah kita menggambar garis uptrend. Atau bisa juga sih dari sini ya. Dari sini juga boleh juga sih. Tapi karena ini kita menggunakan time frame 4 jam, ada lembah di bawahnya ini yang terbentuk, kita mulai dari sini ya. Nanti tinggal teman-teman sesuaikan saja dengan kondisi chart pada koin lainnya ya. Jadi minimal 2 lembah yang terbentuk, ini 1, kemudian saya hubungkan di sini 2, dan pada chart yang sedang berjalan ini pun ada 3, di sini ada 4, di sini ada 5 ya. Jadi teman-teman bisa tarik saja ke arah kanan seterusnya sepanjang mungkin seperti ini ya. Nanti teman-teman tinggal klik saja untuk menyelesaikan garisnya, atau bisa ditarik lebih panjang lagi dengan mengklik lagi. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita sudah selesai nih menggambar garis uptrend. Apakah sesimpel itu? Enggak ya teman-teman ya. Ada beberapa poin lagi yang perlu saya sampaikan juga. Nah, bisa teman-teman lihat di sini, kita sudah menggambar garis uptrendnya. Dapat dilihat, yang pertama itu lembah yang terbentuk di sini, kemudian lembah kedua, lembah ketiga, lembah keempat, dan lembah kelima. Ini ada pemantulan harga pada garis trennya ya, memantul ke atas kembali, kemudian ke bawah, memantul kembali ya, kemudian memantul ke bawah lagi, menyentuh garis tren, apakah dia akan memantul ke atas kembali? Nah, ini ada kaitannya dengan garis support ya. Mungkin nanti deh saya akan bahas bagaimana cara menggambar garis support dan resisten. Jadi garis uptrend ini ya teman-teman, kita bisa jadikan dia sebagai garis support juga. Selain garis trend, kita bisa jadikan sebagai garis support juga. Itu pembahasannya nanti ada di sesi video khusus ya. Jadi teman-teman bisa tunggu aja videonya tentang cara menggambar garis support dan resisten. Ini poin yang keempat ya, kita lanjut ke poin berikutnya.